TNI Angkatan Laut beserta seluruh komponen bangsa terus berjuang dengan segenap usaha dan upaya untuk melakukan pencarian terhadap kapal selam yang selama ini telah berjasa bagi bangsa Indonesia, yakni KRI Nanggala 402 yang membawa 53 personel putra terbaik bangsa. Setelah melewati batas 72 jam ketersediaan oksigen, pencarian KRI Nanggala 402 belum juga menemukan hasil. TNI akhirnya menyatakan status kapal selam itu berubah dari kapal selam yang hilang menjadi kapal selam yang tenggelam. Itu artinya pencarian akan terus dilakukan, tetapi dengan harapan yang sangat kecil untuk bisa menyelamatkan kru. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyono mengatakan sejumlah barang ditemukan yang menguatkan Nanggala telah tenggelam. Barang-barang tersebut antara lain peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan pelumas periskop di botol. Selain itu juga ditemukan alat yang dipakai kru Nanggala untuk sholat dan spons untuk menahan panas pada press room. Pencarian terus dilakukan. Sebanyak 21 kapal perang Indonesia dan helikopter dikerahkan untuk mencari keberadaan KRI Nanggala 402. Amerika juga mengirimkan salah satu platform terbaiknya untuk mencari kapal selam, yaitu pesawat patroli maritim P-8 Poseidon. Pesawat yang berbasis pada Boeing 737 ini memang tidak seseksi F-22 atau F-35, tetapi Poseidon dalam beberapa hal jauh lebih berbahaya, terutama ketika memburu dan membunuh kapal selam lawan. Memburu kapal selam dari udara adalah pekerjaan yang sangat berat yang membutuhkan banyak airframes dan menghabiskan ribuan jam untuk menerbangkan pola patroli jarak jauh ke laut. Sejak tahun 1962, Angkatan Laut Amerika telah mengoperasikan pesawat patroli P-3 Orion yang didasarkan pada pesawat 4 mesin L-88 Electra. Pesawat bertenaga turboprop ini bisa menghabiskan belasan jam terbang rendah di atas lautan untuk menjatuhkan pelampung sonar, memindai air untuk mencari lambung logam dari kapal selam dengan Magnetic Anomaly Detector atau MAD. Pesawat juga bisa meluncurkan torpedo untuk menyerang kapal selam. Setelah 55 tahun pelayanan, P-3 yang telah mengumpulkan ribuan jam layanan mau tidak mau kelelahan. Hingga pada tahun 2004, Angkatan Laut Amerika memilih P-8 Poseidon untuk menggantikan P-3. Pembangunan berjalan relatif lancar, sebagian karena penggunaan badan pesawat yang sudah ada sebelumnya dan keputusan untuk menggunakan strategi pengembangan sambil jalan daripada menempatkan semua kemampuan sekaligus. Hal ini menyebabkan biaya unit P-8 benar-benar berada di bawah anggaran, yakni sekitar 150 juta dolar Amerika atau sekitar 2,2 triliun rupiah per pesawat. P-8 didasarkan pada pesawat Boeing 737-800 ERX. Pesawat biasanya memiliki 3 awak dan memiliki daya yang lebih kuat untuk elektronik onboardnya. Poseidon menawarkan perjalanan yang jauh lebih mulus daripada Orion berkat sayap dan komputer penerbangannya yang lebih luas. Kru Orion sering merasa mual akibat turbulensi yang kuat ketika harus terbang rendah. Poseidon dirancang untuk melakukan sebagian besar operasinya dari ketinggian tinggi di mana atmosfer yang lebih tipis memungkinkan efisiensi bahan bakar lebih besar dan keunggulan yang lebih baik untuk beberapa sensornya. Poseidon dapat berkeliaran dengan kecepatan serendah 320 km per jam dan dapat terus terbang lama karena kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat memiliki kecepatan maksimum sekitar 900 km per jam atau 300 km per jam lebih cepat daripada P-3 yang diganti. Muatan utama Poseidon adalah beragam sensornya, termasuk radar APY-10 multimode yang tidak hanya dapat melacak posisi kapal yang jaraknya lebih dari ratusan kilometer, namun memiliki mode resolusi tinggi yang dapat melihat periskop kapal selam yang keluar dari ombak dan bahkan mengidentifikasi kelas kapal selam. Sebuah elektro-optik inframerah MK-20 menyediakan pilihan pencarian jarak jauh. Pesawat juga membawa Electronic Support Measure atau ESM ALQ-240 yang berasal dari sistem yang dikembangkan untuk EA-18G Glower. Sensor elektromagnetik ini sangat berguna untuk melacak posisi pemancar radar. Penambahan terbaru adalah Advanced Airborne Sensor.
radar AESA 2 sisi yang dapat menawarkan pemindaian 360 derajat pada target di wilayah darat atau pesisir. Radar memiliki aplikasi potensial sebagai platform jamming atau bahkan cyber war. Sejumlah sistem kunci pada P8 dirancang untuk melacak kapal selam yang tenggelam. Sistem peluncur di bagian belakang P8 dapat mengeluarkan pelampung sonar ke dalam air. Upgrade terbaru memungkinkan P8 untuk menggunakan pelampung multitasking aktif koheren baru yang menghasilkan banyak gelombang sonar dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan ketahanan dan pencarian yang lebih baik. P8 juga memiliki sensor akustiknya sendiri dan bahkan sensor hidrokarbon baru yang bisa mengendus uap bahan bakar dari kapal selam. Namun P8 tidak memiliki sensor MID di ekor seperti P3 Orion yang berguna untuk mendeteksi lambung logam kapal selam saat terbang di ketinggian rendah. Salah satu alasannya, MID yang beratnya hampir mencapai 1.600 kg tidak sesuai dengan profil pencarian ketinggian tinggi P8. Selain itu, sensor baru pada P8 membuatnya tidak perlu. Lima stasiun operator di sisi port pesawat membawa display multifungsi yang dapat dikonfigurasi untuk menampilkan sensor dan kontrol apapun yang paling berguna dalam situasi ini. Komputer P8 dirancang untuk menggabungkan data ke dalam satu gambar koheren untuk operator dan kemudian dapat mendorong data tersebut ke kapal dan pesawat terbang kawan. Beberapa orang berpendapat bahwa Poseidon dapat berubah menjadi semacam pembom B-52 dengan melepaskan berbagai senjata dipandu seperti rudal anti radar jarak jauh AGM-158, rudal anti kapal selam atau small diameter bomb untuk serangan darat. Poseidon memasuki layanan dengan Angkatan Laut Amerika pada tahun 2013 dan saat ini lebih dari 50 pesawat telah beroperasi. US Navy berencana memiliki 117 pesawat ini. P8 telah dikirimkan Amerika ke dekat Cina dan Rusia. Beijing marah ketika Amerika mencapai kesepakatan dengan Singapura pada bulan Desember 2015 yang memungkinkan pesawat P8 berbasis di negara itu. P8 juga bermasalah dengan militer Rusia. P8 Poseidon menjadi salah satu pesawat Amerika yang paling sering dicegat oleh jet tempur Rusia di dekat perbatasannya. Sejumlah negara telah mengakuisisi pesawat ini, salah satunya India yang sudah mengoperasikan 8 pesawat dan memesan 4 lagi. Australia juga membeli 12 hingga 15 pesawat untuk menggantikan pesawat AP-3C mereka. Inggris memesan 9 dan Selandia Baru membeli 4. Sementara Norwegia juga memesan 5 pesawat. Negara lain yang dilaporkan mempertimbangkan untuk membeli pesawat tersebut termasuk Kanada, Korea Selatan, dan juga Turki. Dengan bertebarannya pesawat itu di banyak negara, maka hampir pasti Poseidon akan menjadi pesawat yang paling menyebalkan bagi kapal selam Rusia dan Cina. Mereka akan terbang di mana-mana untuk terus menguntit dan memburu mereka. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.